Udah sampai di kontrakan baru, ternyata Bu Haji ini menghasut sama yang punya kontrakan itu, tidak boleh nolong saya. Jadi saya diusir lagi dari kontrakan itu. Waktu itu bulan puasa, saya dimaki-maki sama mama saya. Katanya dia bilang saya anak durhaka. Gara-gara saya, katanya bapak saya meninggal. Misalnya surat dari paus buat umat di mana kayak gitu. Itu kan surat dari paus. Sedangkan paus itu siapa? Paus itu kan manusia. Jadi istilahnya tuh yang lebih yang dipraktekkan tuh perkataan si paus ini, bukan Injilnya gitu, Mbak. Saya kuliah langsung masuk Islam waktu itu di Kebumen. Waktu itu kan memang dari kecil awalnya kan memang udah tertarik dari sama Islam. Karena lingkungan juga Islam waktu itu, jadi kawan-kawan semua tuh Islam. Jadi waktu kecil tuh cuma pengen tapi ndak berani nyampaikan sama orang tua kan. Habis itu waktu kuliah tuh kebetulan dapat hidayah lewat mimpi. Waktu itu kan ada kayak Nabi Isa tuh di atas awan. Nah, dia tuh narik tangan saya untuk berdiri di sampingnya. Habis itu yang di bawah tuh tsunami habis. Dia bilang, saya kan nanya sama kawan saya apa arti mimpi itu. Yang Kristen tuh bilang kalau mimpi itu nyuruh saya tuh bertahan di Kristen, itu berarti kau harus kuat iman di Katolik, dan bilang gitu. Terus saya nanya kawan saya yang Islam, itu artinya kau suruh masuk Islam, katanya gitu. Udah, saya lama waktu tidak ke gereja, tiba-tiba saya itu ada panggilan buat ke gereja. Jadi di gereja tuh ada yang jual tabloid. Waktu itu ceritanya tentang biara yang masuk Islam. Jadi saya beli. Di situ kan ada perbandingan antara Injil sama Al-Quran kan. Kalau bahwa ajaran di Kristen itu sebenarnya kalau laki-laki itu disunat, terus kalau meninggal tuh dikafanin. Tapi yang kenyataannya kan yang dijalankan enggak. Laki-laki itu enggak disunat kalau dalam Kristen tuh. Terus kalau meninggal tuh kan pakai kayak baju pesta, bukan dikafanin, padahal ajarannya yang sebenarnya tuh dikafanin. Terus saya kan baca itu kan, kawan saya suruh baca Al-Quran, saya baca Injil, jadi benar gitu. Lama-lama saya tertarik, makin yakin lah, makin kuat niat saya buat masuk Islam. Terus tidak lama tuh mimpi lagi, dengar suara dari langit tuh, katanya kalau kiamat tuh saya suruh dibaca surat Al-Akbar. Jadi saya bertanya sama orang kan, sama kawan saya, kebetulan waktu itu kuliah di UIN jurusan dakwah. Jadi saya tanya apa arti mimpi itu. Dia bilang tuh kalau Al-Akbar itu kan artinya besar. Jadi saya suruh baca Al-Quran, dia bilang gitu. Jadi macam mana baca Al-Quran kalau saya Kristen kan. Jadi udah itu, habis itu mimpi lagi. Saya mimpi bau wangi. Waktu itu udah masuk pondok, cuma belum syahadat. Saya dimasukkan pondok sama kawan saya tuh, cuma belum syahadat. Jadi mimpi itu. Habis itu baru saya dibawa sama kiai ke KUA. Jadi ditanya dulu, udah yakinkah mau masuk Islam? Saya bilang yakin. Langsung itulah disyahadatkan, masih di Jawa. Pas tahu marah, saya dibenci sampai bertahun-tahun saya tidak ditegurnya, tidak dihubungin. Sampai yang saya nikah kan, saya nikah tuh pakai wali hakim. Sampai orang tua saya meninggal tuh, bapak saya meninggal. Saya kan pokoknya sejak masuk Islam tuh hidup saya susah, terutama di ekonomi lah. Susah sampai pernah saya ngalamin tidak makan kan. Habis itu bapak saya sakit, nyuruh saya pulang. Saya tidak ada duit. Jangankan buat pulang, buat makan aja saya tidak bisa. Sampai akhirnya bapak saya meninggal, saya tidak bisa lihat. Waktu itu bulan puasa, saya dimaki-maki sama mama saya. Katanya dia bilang saya anak durhaka. Gara-gara saya, katanya bapak saya meninggal. Padahal saya juga sakit, saya kehilangan bapak saya. Katanya dia bilang saya anak tak tahu terima kasih.
udah dibesarin, udah dikuliahin katanya. Pas bapak saya meninggal saya ndak ada. Waktu itu kan suami saya pergi ke Medan, pulang ke kampungnya, katanya mau cari ongkos buat saya pulang jenguk bapak saya. Ternyata dari waktu seminggu yang dia janjikan tuh sampai 6 bulan dia ndak pulang-pulang. Bahkan saya sampai sakit sama anak-anak saya. Tetangga yang ngasih saya makan, udah itu ndak bisa bayar kontrakan. Tengah hari pas puasa tuh saya diusir sama Bu Haji dari kontrakan. Padahal anak saya masih bayi. Akhirnya ada istri ustadz yang nolong saya. Dia carikan saya dana dari kawan-kawannya, kan dikumpulin, saya dicarikan kontrakan baru. Udah sampai di kontrakan baru, ternyata Bu Haji ini menghasut sama yang punya kontrakan itu, tidak boleh nolong saya. Jadi saya diusir lagi dari kontrakan itu. Katanya dia tidak bisa nolong saya, nanti kalau nolong saya dibenci sama Bu Haji yang kawannya itu. Jadi saya pergi kan, maghrib saya pergi ke rumah kawan saya di kampung waktu itu. Nyampe di sana tuh hujan, udah malam kan, hujan gelap lagi. Rumahnya tuh di kampung kan licin, yang jalan tanah tuh. Jadi saya merayap jalan sama anak saya. Di situ pun istrinya terima saya dengan baik, cuma suaminya tidak terima saya. Akhirnya saya hubungin abang ipar saya lah yang di Sambas tuh, minta bantu buat pulang. Jadi dari situlah saya diongkosin kan, saya pulang ke Kalimantan ini. Habis itu masalah pun belum selesai, masih diuji lagi. Suami saya ada masalah waktu itu kan, langsung saya suruh dia kerja di Malaysia karena tidak ada kerjaan di sini kan. Sekali di Malaysia dia malah selingkuh sama perempuan di sana. Dia cerai saya lewat HP. Habis itu dia tidak pernah nafkahin anak saya 2. Saya berjuang sendiri, kerja apapun saya kerjakan. Dia tidak ingat sama anaknya. Dia lebih milih nafkahin anak perempuan itu daripada anak saya. Sampai waktu itu kawan-kawan saya bilang kan, udah Kristen katanya, balik ke Katolik katanya, ngapain kamu masuk Islam, orang Islam juga yang nyakitin kau katanya. Saya waktu itu udah bingung, cuma saya bertahan kan. Enggak, kata saya, karena kalau udah masuk Islam kan enggak boleh masuk agama lain lagi, udah murtad katanya. Jadi saya enggak berani, saya bertahan di Islam. Untungnya banyak kawan-kawan saya yang baik, banyak orang-orang baik dipertemukan. Jadi anak saya bisa sekolah. Perempuan itu yang bilang sama saya, dia bilang, "Kak," katanya, "kakak percaya kak suami kakak setia?" Dia bilang gitu. Saya percaya, saya bilang gitu. Coba dicek ke akun Facebooknya katanya. Jadi saya cek akun Facebooknya, ternyata di situ ada komunikasi dia sama perempuan itu. Akhirnya saya tanya betul-betul sama dia, "Abang benar kak ini akun abang yang baru?" "Iya," katanya bilang gitu. Dia ngaku di situ kalau dia memang udah suka sama perempuan itu. Jadi saya waktu itu masih menyadarkan dia, ingat anak, saya bilang kayak gitu. Kalau saya disakitin sih enggak apa-apa bang, cuma kalau anak saya enggak bisa. Waktu itu anak saya kan masih kecil-kecil, dia kayak enggak ngerasa bersalah. Ya Allah. Oh ya ibu, jadi waktu itu anak masih kecil-kecil ya. Jadi setelah tadi kan ibu cerita sempat diusir dari kontrakan pertama, terus kontrakan kedua. Nah setelah itu ibu tinggal di mana?
Saya balik ke Kalimantan. Balik Waktu itu kan di di Jawa Jawa, yang oh. kejadiannya. Di Jawa ya. Balik ke Kalimantan nih, balik ke mana? Balik waktu itu numpang di rumah kakak saya di Samban. Nggak pulang ke Sintang. Mak saya kan benci sama saya. Sampai sekarang alhamdulillah sih sudah ndak. Kakak kandung mualaf juga, dia nikah sama orang Melayu kan. Dan kakak nikah baru saya. Maka itulah mama marah banget kan waktu itu kan. Anaknya cuma 2, yang satu udah masuk Islam, maksudnya tuh yang satu tuh jangan sampai masuk Islam. Dulu SMA kan saya disekolahkan di sekolah Katoliknya Rungkop tuh, Jalan Singkawang Bengkayang. Itu persekolahan Katolik terbesar di Kalimantan nih. Dimasukkan sana, maksud mama tuh biar kuat iman Katoliknya gitu. Waktu itu malah pernah suruh jadi biara. Saya nolak. Selesai SMA tuh disuruh kuliah di Widya Dharma. Saya nolak juga, saya pilih di Jogja waktu itu, akuntansi di Gajah Mada. Disitulah saya terpanggilnya, mantap gitu, karena kawan-kawan saya pun semua dari Islam. Dan kebetulan waktu itu saya juga dekat sama anaknya Kiai yang kuliah di UIN tuh, jurusan dakwah. Jadi dialah yang perlahan ngasih biar keyakinan buat saya tuh. Jadi waktu itu langsung dia kenal sama orang pondok, saya dibawa ke pondok, saya belajar di sana. Saya udah kemana-mana bang, semua waktu itu kenal sama suami saya dulu ngajar di Pekanbaru. Saya pernah juga kerja di rumah sakit Muhammadiyah Di Jogja. Jogja. Cuma perjalanan hidup lah yang memang tidak beruntung lah istilahnya, kemana-mana selalu ada halangannya kayak gitu. Ndak dari suami, dari saya kayak gitu. Saya boleh tahu Bu, dulu Ibu memilih UGM karena apa waktu itu? Karena maksudnya pengen sekali-kali keluar dari Kalimantan, dari SD sampai SMK. Faktor yang paling kuatnya itulah kawan saya tuh, dia yang selalu ngasih pengarahan kayak gitu. Kalau Islam tuh begini, kalau Kristen tuh begini. Dia kan semua kitab dipelajarin, jadi dia paham. Ibu tinggal sendirian, kadang juga nyusul saya ke sini. Cuma kalau beliau kesini itu kadang agak susah buat sholat, karena kan sholat tuh kan 5 kali sehari ya. Jadi kalau waktu sholat tuh saya selalu mengingatkan anak saya, ayo sholat, saya bilang gitu kan. Nanti mama saya pasti langsung ngomel, sholat kok terus-terusan, bilang gitu. Jadi kadang saya tuh agak segan. Cuma itu aja sih permasalahannya, karena beda agama tuh kan. Sejak saya cerai sama suami, alhamdulillah mama saya pun udah baik sama saya. Saya fokus ngurus anak aja bang. Takut kejadian lagi, udah trauma ada saya. Anak paling tua umur 16 tahun, dia ayahnya kawin sama perempuan itu, dia langsung masuk pondok. Alhamdulillah dapat pondok gratis bang, di Pal 9 tuh, di Jalan Bujama, pesantren Darul Falah. Jadi saya cuma biaya uang jajannya aja. Yang nomor 2 umur 9 tahun, kelas 4 SD. Saya jualan ya bang. Selain jualan saya kerja apa aja, misalnya orang suruh bersihkan rumah saya bersihkan, ada orang suruh ngojek saya ngojek, orang carikan barang apa saya carikan buat sampingan kayak gitu. Dibilang cukup ndaknya sih sebenarnya ndak cukup, tapi kan kita bersyukur aja, cukup-cukupin aja. Pakai hijab itu waktu saya habis melahirkan anak yang kedua. Waktu itu kan saya masih pakai baju biasa lah, kayak waktu di Kristen dulu kan, yang pendek-pendek kayak gitu, yang terbuka. Habis itu kan ada istri Ustadz tuh bilang, Bun katanya, coba Bunda belajar pakai hijab katanya. Kalau ndak bisa di rumah, pas pergi-pergi aja, dia bilang gitu. Jadi saya ikutin saran dia tuh, belilah saya hijab kan, 1 butik kah 2 butik gitu. Jadi buat keluar-keluar aja. Habis itu kok kayaknya enak gitu. Jadi habis itu keterusan lah sampai sekarang. Panas sih panas, cuma udah terbiasa dah sekarang. Kalau puasa sih alhamdulillah dari awal saya full, karena dulu di Kristen kan memang ada puasa. Kalau di Katolik Prapaskah itu kan puasa 40 hari. Jadi saya udah terbiasa. Cuma kalau saya puasa tuh saya nggak bisa kena panas sama kerja yang berat. Jadi dikurangin aktivitas yang berat tuh. Taat. Saya aktivis gereja juga. Kadang kalau tugas tuh sering baca Injil. Kadang dalam waktu sekali sembahyang tuh saya biasa dapat 2 tugas. Cuma itulah yang disayangkan mama. Kenapa lah kau tuh bisa masuk Islam katanya. Kawan-kawan muja yang dari Islam banyak yang masuk Katolik, dia bilang gitu. Ndak malu kah kau tuh sama kawan-kawanmu.
Enggak mak, saya enggak malu, bilang. Kadang nyiapkan mau sembahyang tuh kan di asrama ya, malam Jumat pun ada kayak rosario. Kalau di Islam tuh kan kayak yasinan. Tiap pagi juga mereka kalau di asrama tuh waktu itu sembahyang juga tiap pagi. Pokoknya bangun tuh dari buka mata sampai tidur lagi tuh semua ada jadwalnya, ada aturannya. Memang bagus kalau pendidikan Kristen, memang bagus. Saya akui memang bagus. Kalau soal disiplin itu saya lebih milih ke Kristen. Karena mereka tuh gimana ya? Semua itu pakai aturan gitu. Dari makan, dari mau makan berdoa kan, duduk semua, selesai makan pun harus berdoa. Pokoknya semua ada jadwal, enggak perlu semua pembinanya tuh enggak perlu teriak-teriak tiap hari. Itu mereka udah berjalan sendiri, mengalir sendiri. Satu kali diterapkan, dikasih tahu sampai mereka lulus tuh itu terus, enggak ada diulang-ulang. Jadi kalau yang melanggar langsung dihukum. Hukumannya pun tegas, enggak ada pilih kasih. Ini anak orang kaya, ini anak orang miskin, enggak ada. Tapi kalau Islam sejauh saya lihat kayaknya makan masih belum ya. Masih makan itu masih sendiri-sendiri gitu. Maksudnya siapa yang duluan dia yang dapat. Habis itu berdoanya pun masing-masing, enggak kompak gitu. Seperti kamarnya juga, misalnya kalau di Katolik kan dia tuh tidurnya sama-sama, semua pakai tikar, enggak boleh bawa elektronik. Pokoknya peraturannya sama. Katolik tuh kayak gitu. Kalau di pondok pesantren tuh dia masih pakai kamar ya. Jadi kayak istilahnya itu kayak per kelompok. Pelajarannya sih sama, cuma agamanya lebih kuat. Apa sih? Sembayangnya itu tuh rutin. Jadi di sana misalnya jam 7 ya, jam 7 harus sembayang kayak gitu. Jadi enggak boleh telat sedikit aja langsung dihukum. Hukumannya tuh nebas 3 hari. Kadang rumput sama orangnya tuh lebih tinggi rumputnya yang ditebas. Tapi dari situ kita jadi belajar hidup yang sebenarnya. Kan saya pernah juga di pondok ya waktu mau masuk Islam tuh. Kok di pondok tuh enggak, masih kayak masih ada kelonggaran waktu, misalnya telat gitu masih dimaklumi, masih apa gitu. Kalau di Kristen enggak. Nah, kalau Islam itu kan ajarannya, kalau kebenaran lah dalam hati saya tuh, karena kita kan udah buka Injil sama Al-Quran tuh kan udah jelas di Injil tuh disebutnya apa, kayak pembacaan Injil waktu di gereja tuh kan, misalnya surat dari Paus buat umat di mana kayak gitu. Itu kan surat dari Paus, sedangkan Paus itu siapa? Paus itu kan manusia. Jadi istilahnya tuh yang dipraktekkan tuh perkataan si Paus ini, bukan Injilnya gitu, Mbak. Jadi saya dari situlah saya yakin kalau Islam ini yang benar menurut saya. Nah, kan kalau di sana kan ada, kalau prapaskah itu kan ada ngaku dosa. Nanti kita udah ngaku dosa sama pastor kan. Kita sebutkanlah semua dosa kita tuh selama, kan tiap tahun ada ya, jadi selama setahun tuh kita sebutkanlah kita pernah ngapain aja yang berdosa tuh. Nanti udah kita sebutkan, udah kita ceritakan, pastor itu yang ngampunin kita. Jadi keyakinan mereka kalau udah diampunin sama pastor, kita udah ndak ada dosa lagi. Jadi istilahnya udah suci lagi gitu. Nanti tahun depan ngaku lagi gitu. Itu yang kalau menurut saya ndak masuk akal lah. Soalnya dosa ini kan urusan kita sama Allah ya. Kok bisa sesama manusia yang mengampuni gitu? Dari mana jalannya? Kayaknya kerja kantoran. Sebenarnya saya kemarin waktu saya hamil anak yang kedua tuh, saya kerja jadi staf ADM di Garmen di Bandung waktu itu kan. Udah bagus posisi saya tuh, saya pegang tiga bagian waktu itu. Cuma si suami ini bilang sama saya, dia bilang, udahlah dek, berhenti kerja aja. Tugas cari nafkah itu tugas suami, dia bilang gitu. Jadi saya iyalah, maksudnya kita kan mau jadi istri yang bagus kan buat suami, jadi nurut, kita keluar dari situ. Ternyata saya tahu tuh suami itu nyuruh saya berhenti itu karena dia malu gaji dia lebih rendah dari saya. Itu sekali saya tidak ada kerja, itulah dia ninggalkan saya. Zaman dulu 2000 berapa ya? Dulu udah hampir 3 juta dah. Itu pun saya disayangkan kemarin, kenapa harus keluar katanya. Pas kebetulan saya hamil juga kan, bermasalah juga kemarin sama kehamilan yang kedua tuh sering turun. Jadi saya udahlah terpaksa berhenti.
Menurut saya sih Islam lah yang benar-benar bisa bisa memberi kita ketenangan. Memang waktu sejak masuk Islam tuh banyak banget ujiannya. Bahkan saya pernah ditawarin sama orang tuh suruh masuk Kristen lagi. Ditawarin dikasih rumah, kasih pekerjaan, anak saya ditanggung, dibiayain hidup sehari-hari. Cuma saya enggak mau. Itu sampai anak saya sakit waktu itu kan mau dibawa ke rumah sakit, itulah imbalannya saya harus dibaptis ulang. Saya enggak mau, saya biarkan anak saya bilang biarlah enggak usah diobatin juga enggak apa-apa, nanti sembuh sendiri. Akhirnya atas izin Allah alhamdulillah sembuh tanpa dibawa ke rumah sakit, tanpa diobatin.